Di video ini saya akan membahas terkait soal-soal UTS yang bagian SQL. Bagian SQL ada 5 soal. Di sini pertama adalah kita harus menggunakan database node small node win. Sehingga pertama kali kita harus pastikan bahwa database node win itu aktif atau sudah di-boot. Jika belum, kita bisa double klik saja database-nya untuk mengaktifkan database tersebut. Oke, kita mulai soal pertama. Periksa SQL berikut, apakah yang ingin dilakukan perintah ini dan apakah terdapat kesalahan dalam perintah ini? Jelaskan. Kita lihat. Di sini perintahnya adalah insert into. Berarti jelas bahwa perintah ini adalah untuk menambah data. Menambah data ke tabel apa? Insert into categories. Artinya ini adalah perintah ini bertujuan untuk menambah data ke tabel categories. Oke, insert into categories. Berarti jelas perintah ini menambah data ke tabel categories. Apa yang ingin tambahkan? Yang ingin tambahkan adalah 3 buah data ini, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Berarti kita bisa temukan, bisa tambahkan di sini menambah 3 buah data ke tabel categories. Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah, dari perintah ini adalah, apakah terdapat kesalahan? Kita bisa coba saja. Karena kita sudah di MySQL, bisa kita coba perintah ini apakah terdapat error atau tidak. Jika terdapat error, maka SQL ini pasti salah. Namun, hati-hati. Jika tidak terdapat error, bukan berarti tidak salah, atau bukan berarti benar. Karena bisa jadi meskipun tidak ada kesalahan sintaks, tapi ada kesalahan penggunaan, misalnya ya. Kita coba aja, kita jalankan. Ternyata error. Kita lihat errornya apa. Column count does not match value count at row 1. Kita tahu dari keterangan error itu mengatakan bahwa jumlah kolom yang diberi nilai di sini, kita di sini kasih 2 nilai kan, kategori 1 dan ini adalah kategori 1. Itu tidak sesuai dengan jumlah kolom di tabel kategori. Nah, kita lihat nih, tabel kategori itu sebenarnya strukturnya seperti apa. Kita lihat di sini, tabel kategori itu punya 3 buah kolom, kategori ID, kategori name, dan description. Dari sini kita lihat bahwa kita tahu ini adalah untuk kolom kategori name, dan ini adalah untuk kolom description. Jika kita ingin menambahkan data di suatu tabel, dan kita tidak mendeskripsikan ke kolom apa nilai yang kita berikan ini ingin dimasukkan, maka kita harus mendefinisikan semua nilai sesuai dengan struktur kolom di tabel tersebut. Jadi kalau misalnya kategorisnya ini tabelnya adalah ada 3 kolom, kategori ID, kategori name, dan description, maka seharusnya kita tambahkan di sini 1, 2, 3. Ya. Dengan asumsi bahwa ini akan dimasukkan ke kolom pertama, yaitu kategori ID. Nilai kedua akan dimasukkan ke kolom kedua, yaitu kategori name. Nilai ketiga akan dimasukkan ke kolom ketiga, yaitu description. Namun kita lihat di sini bahwa kategori ID adalah tipenya integer dan AI. AI itu adalah auto increment. Artinya tidak perlu kita berikan nilai kategori ID akan otomatis dibuat oleh MySQL. Berarti di sini kita tidak perlu menambahkan kategori ID, karena kategori ID sifatnya auto increment. Lalu bagaimana? Jika kita ingin menambahkan data yang strukturnya tidak sesuai dengan jumlah kolom atau urutan kolomnya tidak sesuai dengan urutan kolom di tabel, maka kita harus mendefinisikan ke kolom apa data ini ingin kita tambahkan. Ya, sehingga kita harus tuliskan di sini bahwa kolom pertama itu adalah kolom kategori name, kolom kedua adalah kolom description. Oke, dari sini kita kasih tahu ke MySQL bahwa nilai pertama ini adalah untuk kolom kategori name, nilai kedua ini adalah untuk kolom
description. Oke, sehingga jawaban yang bagian kedua adalah perintah ini salah karena harus mendefinisikan nama kolom data yang ingin ditambahkan. Ya, ini cuma alternatif penjelasan aja. Yang penting kalian paham bahwa jika kita ingin menambahkan data yang tidak sesuai dengan keseluruhan struktur table tersebut, maka kita harus mendefinisikan di kolom apa data yang ingin kita tambahkan. Kolom pertama kategori name, kolom kedua description. Baik, itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Perintah SQL ini mirip ya, periksa SQL berikut. Apakah ada kesalahan dalam SQL berikut? Jelaskan pula apa yang hendak dilakukan melalui SQL berikut. Kita lihat, di sini dimulai dengan perintah delete from. Berarti jelas bahwa perintah ini bertujuan untuk menghapus data. Perintah ini bertujuan untuk menghapus data dari tabel mana? Dari tabel kategoris. Dari tabel kategoris. Oke. Nah, apakah semua ingin dihapus? Tidak, karena di sini ada klausa where, di mana deskripsinya seperti berikut ini. Nah, ini kan kompleks sekali. Kita coba breakdown satu persatu. Apa sih artinya ini? Apa artinya ini? Kita lihat. Concat, persen, substr, balada, locate, dan seterusnya. Kita coba breakdown. Apa arti locate? Perintah locate itu bertujuan untuk mencari apakah ada teks ini, ADA, di teks ini, balada. Kita lihat, ada di sini. Ya kan? Di sini, teks ADA ada di posisi karakter keempat. Oke, posisi karakter keempat. Di SQL, karakter pertama itu adalah karakter indeks 1. Jadi di SQL mulai dari 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Sehingga ADA ini ada di posisi 4. Oke. Dengan kata lain, sebenarnya saya coba pisahkan ini ya. Saya coba pisahkan ini. Kita coba mengetahui ini artinya apa. Karena kita tahu bahwa ADA ini ada di posisi keempat, sebenarnya periksa ini bisa kita sederhanakan menjadi 4. Oke, ya. Di sini kan, saya ulangi lagi, locate ADA di balada, artinya carilah teks ADA di teks balada. Teks ADA di teks balada ada di posisi keempat. 1, 2, 3, 4. Sehingga locate ADA balada itu nilainya adalah 4. Oke? Nah, kita lihat kemudian perintah substr balada 4,3. Substr itu untuk mengambil sebagian dari teks yang diberikan. Jadi, artinya gini, perintah ini bacanya seperti ini. Ambillah bagian dari teks balada, mulai dari karakter keempat, sebanyak 3 karakter. Oke, kita lihat, mulai dari teks indeks keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari A, ini ya, ini karakter keempat, sebanyak 3 karakter. Berarti yang kita ambil adalah A, D, A. Oke, sehingga perintah substr balada 4,3 itu akan menghasilkan nilai A, D, A. Karena dia akan mengambil mulai dari karakter keempat sebanyak 3 karakter. Ini karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, mulai dari sini sebanyak 3 karakter. A, D, A. Sehingga perintah ini sebenarnya kita bisa sederhanakan, ini sama dengan perintah seperti ini. A, D, A. Oke,
Nah, kita lihat. Terakhir, concat. Concat ini untuk menggabungkan string. Sehingga perintah ini sebenarnya sama atau menghasilkan string berikut. Gabungkan persen dengan ADA dengan persen. Oke? Maka kita bisa mengganti ini concat yang perintah panjang ini dengan ini. Ya, jauh lebih mudah dimengerti bahwa di sini yang ingin kita lakukan adalah menghapus semua kategori yang mengandung teks ADA. Di sini kita lihat, ingat bahwa persen ini adalah wildcard yang menunjukkan mewakili 0 atau banyak karakter. Sehingga teks ADA ini bisa ada dimanapun, bisa ada di awal deskripsi, atau di akhir deskripsi, atau di tengah-tengah. Oke, sehingga kita tambahkan di sini menghapus data dari tabel kategoris yang description-nya saya taruh bawah aja biar gampang dibaca, mengandung teks ADA. Oke, saya harap cukup jelas untuk nomor 2. Kemudian bagian berikutnya adalah apakah ada kesalahan? Tidak ada. Sehingga kalau kita jalankan teks tadi, itu tidak ada kesalahan. Kita bisa jalankan, misalnya kita kembalikan ke posisi awal, di sini ya, kita eksekusi, delete from, oke. Di sini tidak ada kesalahan, hanya kalau di MySQL Workbench itu sebenarnya kita tidak boleh menghapus kalau kita tidak mendefinisikan primary key-nya. Artinya itu kalau kita di dalam safe mode. Selain masalah safe mode tidak ada masalah. Sehingga di sini kita bisa katakan SQL tersebut benar. Oke, itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3. Periksa SQL berikut, apakah ada kekurangan dalam SQL berikut? Jelaskan pula apa yang tidak dilakukan oleh SQL berikut. Oke. Kita lihat, di sini perintahnya adalah SQL. Maka jelas ini adalah untuk menampilkan data. Perintah SQL tersebut untuk menampilkan data. Apa yang ingin kita tampilkan? Kita lihat. Di sini kita ingin menampilkan company name, first name, dan product name. Maka kita sebutkan saja, kita ingin menampilkan company name-nya siapa? Company name-nya C, atau customers. Data nama perusahaan pelanggan. Ya, customer itu pelanggan. First name-nya siapa? First name-nya employee. E itu employee. Kita lihat di sini, E itu employee. Nama perusahaan pelanggan, nama depan karyawan, dan P, product name. Product name-nya produk. P itu produk. Dan nama produk. Oke. Apakah semua ditampilkan? Kita lihat. Iya, tapi di sini kita ada perintah tambahan, yaitu order by. Diurutkan berdasarkan nama produk secara descending, artian set ke A. Oke. Kemudian di sini ada juga limit 5. Limit 5 itu artinya kita hanya ingin menampilkan 5 baris. Dibatasi hanya menampilkan 5 baris data saja. Oke. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, kita lihat apakah ini sebenarnya error atau tidak, ada kesalahan atau tidak. Kita coba jalankan. Tidak ada, tidak bisa.
You have error in MySQL syntax, check user MySQL version. Oke, Ups, maaf, saya ingin jalankan ini aja. Concat sama SDR. Maaf, ini masih terkait yang atas. Jadi pastikan kalau kita ingin memasukkan beberapa statement SQL dalam satu file, pastikan tiap statement diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai satu statement. Kita coba jalankan lagi. Ternyata jalan. Hati-hati. Seperti saya katakan tadi, kalau error berarti pasti salah, tapi kalau tidak error bukan berarti benar. Oke, ini tidak error, namun kita harus lihat cermati di sini apakah tidak ada kesalahan. Kita lihat, select customer, di sini tidak ada masalah. From customer C, left join, orders, inner join, left join, orders, di sini tabelnya, tutupnya sampai di sini. Oke. Ketika kita menggabungkan beberapa tabel atau dua buah tabel, kita harus pastikan bahwa ada joining condition. Di sini joining condition antara customer dengan tabel yang saya blok ini adalah berdasarkan C customer ID sama dengan O customer ID. Oke, tidak ada masalah dengan join itu. Kemudian di sini dikatakan orders inner join tabel ini. Tabel ini. Oke, kurungnya sampai di situ. Kita lihat O dan tabel ini joining condition-nya apa? Joining condition-nya ini. Ada. Oke, kemudian orders inner join products. Ini join condition-nya. Ada. Nah, permasalahannya ternyata muncul ketika kita joining condition join dengan table employee. Di sini kita join ke table employee, namun kita tidak di sini kita tidak bisa menemukan joining condition ke table employee. Table employee itu terhubung dengan table apa? Kalau kita lihat di table order itu ada employee ID, yaitu employee yang membuat order tersebut. Oke, nah maka di sini seharusnya yang betul adalah kita harus menspesifikasikan bahwa table order tersebut, table itu terhubung ke table employee menggunakan joining condition on a.employee ID sama dengan joining condition-nya adalah employee ID di table orders o.employee ID. Oke? Nah, kita jalankan. Maka di sini datanya akan menjadi benar. Sehingga di sini jawabannya adalah statement atau SQL salah karena tidak ada joining condition untuk tabel atau antara tabel employee dan tabel order. Oke, baik. Itu untuk nomor 4. Sorry, untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Buat SQL untuk menampilkan semua kurir shipper serta tanggal order yang pernah ditanganinya. Jadi kita ingin menampilkan semua kurir serta tanggal order yang pernah ditanganinya. Urutkan berdasarkan tanggal order terlama. Oke, di sini kita tidak diberikan perintah SQL, tapi kita diminta untuk membuat perintah SQL kita sendiri. Seperti biasa, kalau kita ingin diminta membuat SQL, kita selalu mulai dengan statement select. Apa yang ingin kita tampilkan? Di sini kita ingin menampilkan nama kurir. Kita lihat, kurir itu adalah shipper. Kita masuk ke table shipper, kita ingin menampilkan shippers company name. Jadi kita ketikkan di sini company name. Oke, besar kecil sebenarnya tidak masalah, tapi kita buat sama aja biar lebih enak.
Kemudian kita juga ingin menampilkan tanggal order yang pernah ditanganinya. Tanggal order ada di tabel apa? Ada di tabel orders tentunya. Order date. Jadi kita tampilkan di sini order date. Oke. Setelah kita mendefinisikan bahwa kita ingin menampilkan company name dan order date, kita definisikan dari tabel apa kedua data ini yang ingin kita tampilkan. Company name kita tahu tadi dari tabel shippers. Shippers. Oke, kita kasih alias S. Terus kita spesifikasikan bahwa company name ini dari tabel shippers. S. Kemudian order date dari tabel apa? Order date dari tabel orders. Maka kita langsung tuliskan dari tabel orders. O. Kita tuliskan di sini O. Karena di sini kita punya dua tabel, kita harus join-kan. Kita lihat apakah ada hubungan relasi antara orders dengan shippers. Orders dengan shippers. Kita lihat di tabel orders ada tidak foreign key atau dari tabel shippers. Foreign key dari tabel shippers, kita lihat ini tabel orders, ada ship via. Ship via ini adalah foreign key dari tabel shippers. Maka kita bisa langsung join-kan, join orders atau interjoin orders on apa? Kita lihat ship via o.ship via sama dengan primary key dari tabel shippers s.shipper ID. Oke, kita coba jalankan. Sudah muncul semua. Kita lihat lagi. Di sini perintahnya adalah buat SQL untuk menampilkan semua kurir serta tanggal order yang pernah ditanganinya. Ketika kita diminta untuk menampilkan semua kurir, berarti kita harus menampilkan semua kurir terlepas apakah kurir tersebut pernah tercatat di tabel orders atau tidak. Oke, karena itu kita tidak bisa menggunakan inner join karena kita diminta untuk menampilkan semua data dari tabel shippers terlepas tabel shippers tersebut, data shippers tersebut pernah tercatat di tabel orders atau tidak. Karena shippers ini posisinya di sebelah kiri join dan kita ingin menampilkan semua data shippers, maka kita harus ubah bukan inner join tapi melainkan left join. Ya. Dengan left join, maka meskipun ada shipper yang tidak pernah menangani order, shipper tersebut akan tetap ditampilkan. Coba kita jalankan. Oke, sudah jalan. Di sini kita lihat ada 830 row. Oke, nah kita lihat apakah kita sudah menghandle semua permintaan. Di sini menampilkan serta tanggal order yang benar tanggalnya. Oke, sampai sini udah beres. Lanjut ke baris kedua. Urutkan berdasarkan tanggal order terlama. Kita ingin urutkan berdasarkan apa? Kita urutkan itu menggunakan perintah order by. Order by. Kita urutkan berdasarkan kolom ini, order date. Order date, biasakan, karena kita menggunakan beberapa tabel, biasakan untuk mendefinisikan tabel apa yang ingin kita gunakan. Order date adalah dari tabel order. o.order date ascending. Oke, kita coba jalankan. Ya, urut berdasarkan tanggal order terlama berarti dari A ke Z. Oke. Jika kita tidak definisikan ascending itu tidak masalah karena by default MySQL akan mengurutkan berdasarkan ascending. Sehingga di sini kita bacanya adalah select company name order date from shippers left join orders on O ship via sama dengan shipper ID diurutkan atau diurut order by order date ascending. Oke, dengan kata lain kita ingin menampilkan kolom company name dan tanggal order dari tabel shippers digabungkan dengan orders. Left join artinya kita ingin menampilkan semua data dari tabel shippers
terlepas apakah shippers ini pernah dicatat di table orders atau tidak. Diurutkan berdasarkan order date. Oke, itu nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini memang yang paling kompleks. Tapi kita coba kerjakan tahap per tahap. Di sini kita sekali lagi diminta untuk membuat SQL. Menampilkan data nama perusahaan pelanggan. Tanggal order, nama belakang pegawai yang melayani order tersebut, serta nama perusahaan supplier menyuplai produk dalam transaksi tersebut, hanya untuk transaksi pelanggan yang berada di bulan Agustus 2011 diurutkan berdasarkan nama depan pegawai mulai abjad terakhir, dan nama perusahaan pelanggan mulai abjad pertama. Oke. Nah, karena di sini cukup kompleks, maka saya ingin mengulang materi yang ingin pernah saya sampaikan di video SQL sebelumnya, bahwa ada kalanya kita membutuhkan IR dari database yang sudah ada. Oke, supaya kita tahu tabel-tabel ini relasinya seperti apa. Untuk itu, kita coba dulu generate. Kita klik small node view-nya, kita klik menu database, pilih reverse engineer, pilih next, next. Nah, saya hanya ingin fokus ke small node bin, maka pilih small node bin, klik next, next, execute, oke, next, finish. Nah, di sini kita sudah lihat ini adalah relasi database dari dari database small node bin. Oke, kita akan gunakan ini nanti. Kita kembali ke SQL kita. Ya, seperti biasa, fokus dulu untuk statement select. Atau kita definisikan dulu kolom apa yang ingin kita tampilkan. Saya ingin menampilkan data nama perusahaan pelanggan. Data nama perusahaan pelanggan, itu yang pertama. Data nama perusahaan pelanggan ada di tabel customers. Customers, nama perusahaan pelanggan, company name. Kita kembali, saya ingin menampilkan company name. Oke, di sini saya coba style baru, yaitu kita langsung definisikan company name ini dari tabel apa? Dari tabel customers, biar tidak lupa ya, karena sepertinya untuk soal ini kita akan menggunakan banyak tabel. Kita kasih alias C, kita definisikan di sini c.company name. Jadi kita tahu ini company name dari customers. Kolom kedua yang ingin kita lihat adalah tanggal order. Tanggal order dari tabel order. Kita lihat tanggal order adalah order date dari tabel order. Kita kembali ke SQL kita. Order date dari tabel order. Oh. Oke, dari tabel orders O. Berarti kita di sini tuliskan O.order date. Kolom ketiga, nama belakang pegawai yang melayani order tersebut. Nama belakang pegawai, kita lihat dari sini aja lah. Nama belakang pegawai, last name. Kita gunakan juga employee dari tabel employees. Atau maaf, kita tuliskan dulu harusnya di sini last name dari tabel employees. I atau E. Ya. Terus kolom terakhir adalah nama perusahaan supplier yang menyuplai produk dalam transaksi tersebut. Oke, berarti kolom keempat yang ingin kita lihat adalah nama perusahaan supplier. Nama perusahaan supplier, berarti itu pasti ada di tabel supplier. Tabel supplier adalah company name. Company name dari tabel suppliers, S. Kita tuliskan di sini S.company name. Oke. Berarti kita lihat di sini, kita sudah mengatakan ke MySQL, saya ingin melihat 4 buah kolom. Kolom pertama adalah company name dari tabel customer, order date dari tabel order, last name dari tabel employee, dan company name dari tabel supplier. Oke, kita sudah punya daftar tabel yang perlu kita gunakan di sini. Berikutnya,
Karena kita di sini melihat ada bahwa data yang kita butuhkan ada dari beberapa tabel, kita harus join-kan tabel-tabel ini. Kita lihat, apakah customer terhubung langsung dengan orders. Kita lihat ke IR-nya. Apakah ada relasi antara customers dengan orders. Mana customers? Ini customers. Oke, kita coba tarik. Ternyata ada. Oke, bagaimana customer terhubung dengan orders? Kita lihat itu berdasarkan menggunakan kolom customers ID dari tabel order dihubungkan atau sama dengan customer ID dari tabel customers. Maka itu adalah joining condition-nya. Oke, kita gunakan inner join orders on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Dah. Selesai, kita sudah hubungkan customers dengan order. Nah, kita harus hubungkan lagi dengan tabel ketiga, employees. Oke, kita tuliskan inner join employees. Bagaimana employees terhubung? Apakah employees terhubung dengan order atau dengan customer? Karena kan sekarang kita sudah menghubungkan customers dengan order. Maka employee ini harus terhubung ke salah satu, apakah ke orders atau customers. Kita lihat IR kita. Di IR kita, employee, kita lihat di sini intinya adalah tabel employee. Ternyata employee terhubung dengan tabel orders menggunakan employee ID di tabel orders sama dengan employee ID di tabel employee. Itu joining condition-nya. Maka di sini kita tuliskan on o.employee ID sama dengan e.employee ID. Ya. Sudah. Sekarang kita masuk ke kolom tabel keempat, supplier. Supplier ini terhubung dengan tabel apa? Kita lihat. Supplier ini adalah supplier barang-barang yang pernah dibeli oleh si customer. Ya kan? Kita lihat di sini. Suppliers. Suppliers ini ternyata tidak terhubung dengan suppliers ini ternyata hanya terhubung dengan tabel produk. Tabel produk ini sebentar, ini saya atur dulu. Oke. Nah, suppliers ini ternyata terhubung dengan tabel produk. Tabel produk terhubung dengan order details. Order details ternyata baru terhubung dengan orders. Sehingga untuk mengetahui supplier yang pernah menyuplai produk yang dibeli oleh customer, pertama kita harus tahu dulu order details-nya, tahu dulu produk yang pernah dibeli, baru kita bisa mengetahui suppliers. Oke, dengan kata lain, kita tidak bisa menghubungkan orders langsung dengan suppliers, tapi kita harus menghubungkan orders dengan order details, products, baru kita ke suppliers. Maka itu yang harus kita lakukan. Maka kita harus inner join, bukan langsung ke suppliers, tapi pertama kali ke order details, kita kasih OD, kita spesifikkan langsung bagaimana kita bisa bagaimana joining condition antara orders ke order detail. Kita lihat di sini. Oke. Orders terhubung dengan order details menggunakan kolom order ID di table orders sama dengan order ID di table order details ya, dari yang di-highlight di relasi ini. Maka kita ketikkan di sini on o.orders order ID sama dengan od.order ID. Oke, kita sudah punya order details. Kita sudah menghubungkan ini ke order details. Selanjutnya, menghubungkan order details dengan products. Berdasarkan apa? Berdasarkan kolom product ID di table order details sama dengan product ID di table products. Maka kita tuliskan di sini inner join products, join dengan products, joining condition-nya atau on, kita kasih alias dulu, p, od.product ID sama dengan p.product ID. Oke, kita sudah join ke table products, kita sudah sampai sini. Nah, tinggal langkah selanjutnya, terakhir adalah menghubungkan products dengan supplier yang menyuplai produk tersebut. Joining condition-nya kita lihat di sini.
joining conditional products dengan supplier ID adalah menggunakan kolom supplier ID. Maka kita tuliskan inner join suppliers as on product.supplier ID sama dengan supplier.supplier ID. Oke, kita jalankan dulu ya. Sudah keluar, ini adalah kolom customer, nama perusahaan customer, tanggal order, last name employee yang membuat order tersebut, dan ini adalah nama perusahaan yang barangnya pernah dibeli oleh si customer. Oke, kita lihat soal kita sudah selesai sampai di sini ya. Selesai. Kita lanjut. Di sini ternyata tidak semua harus ditampilkan, tapi hanya yang tanggal ordernya di bulan Agustus 2011. Ya, kita lihat di sini ada yang bulan Oktober, ada yang ini tahun 2012, ada 2013, ada yang 2011, dan seterusnya. Kita hanya ingin yang order date-nya di bulan Agustus 2011. Maka kita tahu bahwa di sini filter menggunakan statement where. Statement where-nya berdasarkan kolom apa? Kolom order date. Where order date. Bagaimana kita tahu itu di bulan Agustus 2011? Ada beberapa cara. Cara paling sederhana, kalau itu Agustus 2011, berarti tanggalnya antara atau between. Saya suka semua keyword pakai huruf besar, tapi sebenarnya tidak masalah. Antara tanggal 2011 bulan 2011 bulan 8 tanggal 1 kan, dan 2011 bulan 8 tanggal 31. Kita coba. Ya, di sini kita lihat yang ditampilkan hanya semua yang antara Agustus tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita lihat bulan Agustus sampai bulan apa? Saya sampai lupa. Agustus sampai 31, benar ya? Oke, berarti ini sudah beres. Selanjutnya ada permintaan untuk diurutkan berdasarkan nama depan pegawai mulai abjad terakhir. Maka bagaimana untuk mengurutkan data? Kita menggunakan order by. Order by nama depan pegawai. Nama depan pegawai adalah first name dari tabel pegawai, yaitu E. First name. Dari abjad terakhir, berarti kita ingin descendingly. Yang set di depan, A di belakang. Itu descendingly. Ini permintaan yang ini, yang terakhir, dan diurutkan berdasarkan nama pelanggan mulai abjad pertama. Berarti juga diurutkan berdasarkan nama perusahaan pelanggan. C.custom company name. Abjad pertama berarti A ascendingly. Kita jalankan. Selesai. Jadi ini salah satu alternatif saja. Yang penting di sini adalah bagaimana penekanannya kita harus menghubungkan tabel-tabel yang dibutuhkan serta where, aplikasi where, dan order by.